kali pembahasan di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Thumma lazimil ini pembahasan yang penting ini. Yaitu masuk di dalam hal atau adab yang berkaitan selepas sholat Jumat. Fa'idha farakta, maka jika engkau telah selesai dari sholat wasallamta, dan engkau telah salam, faqra, maka bacalah, baik engkau sebagai imam atau kamu sebagai makmum. Apa yang kamu baca? Al-Fatihata. Baca surah qabla an tatakallam, sebelum kamu bicara. Baik itu doa atau zikir, maka selepas salam dalam posisi kaki tasyahud akhir yang disebut dengan duduk tawarruk, maka bacalah itu Al-Fatihah. Berapa banyak? Sab'a marratin, 7 kali. Wal ikhlas sab'an wal muawwidzatain sab'an. Nah, itu riwayatnya diriwayatkan oleh Al-Hafidz Al-Mundhiri. Itu ada hadisnya dalam riwayat Al-Imam Al-Hafidz Al-Mundhiri an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man qara'a idza sallama al-imam yaumal jum'ati. Siapa yang membaca selepas salam imam pada hari Jumat, qabla an yuthniya rijlah, sebelum dia duduk dalam posisi duduk seperti ini, duduk bersila. Sebelum dia duduk bersila. Sab'an. Apa yang dibaca? Fatihatul Kitab wal Ikhlas wal Muawwidzatain sab'an. Ghufir lahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar. Tuh, lihat. Pertama faedahnya, akan Allah ampunkan segala dosa-dosa kecilnya, baik yang lampau maupun yang akan datang. Itu pertama. Yang kedua, wa u'tiya minal ajri bi adadi man amana billahi wa rasulih. Dan Allah akan berikan untuknya dengan pahala sebanyak orang yang beriman pada Allah dan yang beriman kepada Rasulullah. Berapa banyak? Miliaran. Ya kan? Itu bagi mereka yang manfaatin selepas sholat, bukan lantas salam. Lantas jalan. Tapi dia baca apa itu? Fatihah salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca itu. Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7. Nah, gitu. Itu riwayat Al-Hafidz Al-Mundhiri yang diriwayatkan Imam Anas bin Malik dari Nabi SAW. Adapun dari Ibnu Sunni, riwayatnya Sayyidatuna Aisyah. Sama begitu redaksinya, tapi nggak pakai Fatihah. Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Ya. Adapun wallahu alam, yang sebagian masjid atau sebagian tempat membaca Fatihah 7 pas Al-Ikhlas udah 3. Ya. Atau Fatihah 3. Al-Ikhlas 3, Al-Falaq 3, An-Nas nggak tahu itu. Dari mana, tapi yang memang dilakukan dan memang ada di dalam kitab Bidayatul Hidayah Ghazali dan diberikan komentar di dalam kitab Syarah Bidayah Maraqil Ubudiyah Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, apa manfaatnya? Ya'simuka minal jum'ati ilal jum'ah. Tuh, manfaat lain. Dengan baca Fatihah 7. Makanya dibiasakan khutbahnya si khotib jangan panjang. Akhirnya luput semuanya. Dari khutbah yang panjang itu luput apa? Sholat. Jadi nggak panjang. Setelah Fatihah harus baca Al-A'la, sunnahnya. Baca Al-Ghasyiyah, dibaca cuman Alam Nasyara, Alam Tara. Ya kan? Karena khutbahnya bisa sejam. Lalu setelah salam, nggak ada lagi begini-gini. Langsung doa, atau langsung zikir. Zikir yang biasa, yang warid dari Nabi, yang biasa dibaca. Selepas sholat Jumat, selepas sholat waktu, itu nanti. Ada waktu-waktunya. Nah, khusus Jumat, bacalah ini Fatihah 7 kali. Bacalah Al-Ikhlas 7 kali. Baca Al-Falaq. Itu diamalkan oleh para ulama, termasuk di kota Madinah Tarim yang disebut dengan
gudangnya ilmu, itu di masjid jami, mereka mengamalkan itu. Selepas sholat Jumat, mereka baca Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Khutbahnya singkat. Yang pasti nggak bisa, jadi orang nggak tidur. Dengerin. Ya. Wa yakunu hirzan laka minasyaitan, dan menjadi tameng untuk kamu akan godaan syaitan. Wa qul ba'da dzalika, dan katakan setelah itu. Nah, ada lagi ucapannya. Setelah baca Fatihah itu semua, lalu doa. Doanya dianjurkan kita baca nih. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid. Tuh, sebagaimana juga dinakalkan ini di kitab Abi Thalib Al-Makki. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id. Wahai zat yang Ghani, yang kaya. Ya Hamid, yang amat terpuji. Ya Mubdi, yang menciptakan sesuatu. Ya Mu'id, sama yang mengadakan sesuatu. Ya Rahim, ya Wadud, aghnini bihalalikan haramik wa bi ta'atikan maksiatik aghnini, maka cukupkanlah aku, kayakanlah aku dari barang-barang yang engkau halalkan ketimbang dari apa yang engkau haramkan, dan dari ketaatan padamu ketimbang maksiat kamu, wa bi fadlika, dan mencari keutamanmu aman siwak, dari siapapun selain engkau. Cukup engkau sebagai sandaranku. Itu dia, baca. Tsumma shalli ba'dal jum'ah. Nah, ini ada riwayat lagi. Ajib ini juga tuh, lihat. Kemudian sholatlah setelah Jum'ah rakaatain. Ya, ini yang disebut dengan sholat ba'diyah mu'akkadah. Ba'diyah sama seperti zuhur. Jadi orang jangan perhatikan, Jumat itu sama seperti zuhur. Qobliyahnya bukan 2 doang, 4. 2-nya mu'akkadah, 2-nya lagi ghair mu'akkadah. Sebagaimana zuhur begitu kan? Qobliyahnya mu'akkadah, ba'diyahnya juga. Ba'diyah Jum'ah 2 rakaatnya mu'akkadah. Nah, itu 2 rakaat diriwayatkan oleh Ibni Umar. Au arba'an, atau 4 rakaat. Nah, itu juga diamalkan Rasul. 2 diamalkan Nabi, 4 diamalkan Nabi. Nah, 4 itu riwayat Abu Hurairah. Au sittan, ngalu. Ada 6 lagi. Ada 6. Itu riwayat Imam Ali dan Abdullah bin Abbas. Jadi ada 3. Ya, fakullu zalika marwiyun. Maka setiap yang demikian itu marwi, diriwayatkan fi ahwalin mukhtalifah, pada keadaan-keadaan yang beraneka. Jadi biar tahu, jangan 2 doang, kerjain 4. Terus kalau 6 gimana? Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi, 4-nya ba'diyah. 4-nya ba'diyah Jumat. Nanti 2 lagi, niatin 2 sunnah mutlak. 2-nya sunnah mutlak. Jadi yang 4 itu niatnya apa? Ba'dil Jum'ah. Ba'dil Jum'ah. Lalu 2-nya itu kerjakan sunnah mutlak. Tsumma lazimil masjid ilal maghrib au ilal asri. Nah, setelah mengerjakan ba'diyah, udah utamanya lazimin tuh di masjid. Atau kalau mau keluar dulu, ntar balik lagi. Ya kan? Keluar dulu, makan dulu, nanti balik lagi. Karena Jumat dikhususkan kita buat akhirat. Bagi yang mereka tidak ada kerjaan. Ya, bagi mereka ada kerjaan, jadikan itu buat akhirat. Udah, cukup. 6 hari untuk dunia, fokusin udah. Tapi untuk Jumat, maka fokuskan untuk akhir. Kalau dia bisa. Atau bagi mereka yang bisa milih, apalagi orang yang pedagang, wira swasta yang bisa milih. Mereka punya kerjaan, khususkan pada hari itu untuk akhirat. Ilal masjid, lazimil masjid ila maghrib, au ilal asri. Sampai ada khabar mengatakan man sholal asra fil jami' kana lahu thawabul hajj. Siapa mengerjakan sholat asar dari semenjak
ba'dal Jum'ah terus sampai asar, maka seperti Allah berikan padanya pahala ibadah haji. Wa man shalal maghrib, siapa orang yang dia i'tikaf dari zuhur terus sampai maka untuknya pahala falahu thawabul hajjah wa umroh. Falahu thawabu hajjatin wa umrotin. Maka untuknya pahala haji dan Wa kun hasanal muraqabati lis sa'ati syarifah. Maka jadilah kamu orang yang baik di dalam memperhatikan, mengawasi ya untuk jam ya pada jam yang mulia, yaitu saatul ijabah tuh yang kita kemarin bahas, saatul ijabah yang ada pada hari Jumat. Perhatikan itu. Artinya muraqabah, awasin betul-betul, perhatikan betul-betul bahwa di dalam Jumat itu ada saah ijabah yang kita tidak meminta apapun dalam urusan dunia dan akhirat, melainkan Allah perkenankan secara kontan. Fa innaha mubhama fi jami'il yawm. Maka sungguhnya dia tidak diketahui pada segenap atau seluruh hari. Fa asaka an tudrikaha wa anta khashi' lillahi ta'ala. Amin ya Allah. Maka semoga engkau mendapatkannya dalam keadaan engkau khusyuk pada Allah, mutadarri', meminta belas kasih Allah. Wala tahdhur fil jami' al-hilaq. Jangan engkau menghadirkan di masjid jami' ini sebelum Jumat, ya. Perkumpulan-perkumpulan. Jangan kau masuk ke masjid, engkau dapatkan orang kerumunan di dalam masjid ngobrol. Jangan duduk di situ. Melainkan kalau memang di situ ada membahas kitab. Ya, tapi udah jarang sudah. Udah jarang orang buat pengajian Qobla Jumat. 9. Jarang. Nah, mereka itu kalau ada misalnya pengajian, datang situ. Tapi kalau sekedar kalian nimbrung doang, duduk di majelis di situ ada lingkaran, ngobrol nggak karu-karuan, jangan, habis kita punya pahala. Ya kan? Maka disebut al-kalam anid dunya fil masjid ya'kulul hasanat. Berbicara di dalam masjid tentang urusan dunia itu memakan segala kebaikan. Habis kebaikan. Wala tujalisul qussas, apalagi ya orang yang kisah-kisah, demennya cerita, ngakak-ngakak, bicara ini bicara, akhirnya kebuka itu omongan tentang keaiban orang, akadzib, kedustaan. Tapi siapa? Kau dudukan bal majlis ilmi nafi'. Itu dia. Akan tapi kau duduk di majelis ilmu yang bermanfaat. Memang jarang. Ya, ada pengajian hari Jumat. Betul. Jarang itu. Dibuat pengajian hari Jumat. Bahas tentang fikih. Bahas tentang sirah. Ya kan? Apalagi Jumat berkaitan erat dengan Rasulullah. Kita dianjurkan bersalah. Apa itu ilmu nafi'? Huwa alladhi yazidu fi khawfika min Allah Ta'ala wa yanqus min raghbatika fid dunya. Allahu akbar. Itu ilmu nafi' yang kita selalu minta pada Allah, sebagaimana Nabi amalkan dan Nabi doakan, Allah na'udzubika min ilmin la yanfa'. Apa itu ilmu bermanfaat? Yang menambahkan ketakutan kamu pada Allah dan yang mengurangi dari rasa keinginan kamu akan urusan dunia. Fakulu ilmin la yad'uka minad dunya ila akhirah. Setiap ilmu apapun yang tidak mengajak kamu dari dunia menuju akhirah, fal jahlu a'wat 'alaika minhu. Maka sungguh sifat kebodohan itu lebih manfaat untukmu ketimbang ilmu yang begitu. Dengan kau bodoh begitu lebih utama ketimbang kau punya ilmu tapi enggak mengajak diri kamu supaya tambah tunduk kepada Allah, supaya tambah kembali dalam urusan akhirat. Tapi semakin tomak, semakin ambisi, dan sebagainya. Sifat bodoh itu lebih utama kalau begitu. Fasta'idz billahi ta'ala min ilmin la yanfa'. Wa aktsari du'a inda tulu'i syams wa inda zawal. Nah, 3 tuh. Beberapa tempat yang memang dianjurkan inti kita untuk berdoa. Perbanyaki doa ketika terbitnya matahari pada hari wa inda zawal ketika tergelincir, wa indal ghurub ketika terbenam, wa inil iqamah, karena doa di sini tempat yang dikatakan mawatinul ijabah. Ya, disebut saatul ijabah, tempat-tempat yang memang
lebih condong banyak di situ riwayat diperkenankan doa kita. Ketika terbit matahari, ketika tergelincir pada hari Jumat, ketika terbenam saat Fatimiyah, ketika iqamat, ad-du'a bainal adzan wal iqamah la yurad. Gitu. Wa nasul khatib al-mimbar, ketika naik khatib ke atas mimbar, wa ndagiya minas shalah, ketika bangunnya manusia menuju salat, fayushik, maka di dia fayushik, maka hampir, yushik hampir, antakuna sa'atu syarifah fi ba'dhi hadhil awqat, menjadi waktu yang mulia, artinya waktu ijabah pada sebagian waktu-waktu ini. Wajtahid anta tasaddaq fi hadzal yawm, juga begitu. Maka hendaklah engkau bersungguh-sungguh untuk bersedekah di hari ini, bima takdir alaih, dengan sesuatu yang kau mampu atasnya, wa in qal, sekalipun sedikit. Maksud di sini sedekah yang real, yang nyata, bukan sekedar hanya sedekah melayani doang. Ya, aneh layani dan aneh sedekah badan aneh. Enggak, sedekah yang real, yang nyata. Itu sedekah infak dengan uang. Sekalipun sedikit. 2.000 perak beli santri, 500 aja bernilai kan? Iya. Ngasih malu ke orang-orang, kasih aja ke temennya. Itu teman pasti mau juga buat jajan. Boleh lihat. Sekalipun wa'in qal, sekalipun sedikit. Fatajum'a, maka engkau himpun bainas salati, di antara salat, was sadaqati, dan sedekah, was shaum, dan puasa, wal qiraah, dan membaca Quran, wa dzikir, wal i'tikaf. Waj'al hadzal yawm, dan jadikanlah hari ini minal usbu khassatan li akhiratik. Jadikanlah hari ini ya dari sepekan yang kau dapati selama 7 hari tersebut, hari ini jadikan khassatan li akhiratik, khususkan untuk akhirat. Fa'asahu, maka semoga hari tersebut an yakuna kafaratan, menjadi pelebur dari segala dosa-dosa yang kau lakukan di baqiyatil usbu, pada sisa hari itu, yaitu 6 harinya. Semoga hari satu ini sebagai pelebur dari dosa yang kau lakukan selama 6 hari. Maka jadikanlah Jumat itu Idul Mu'min untuk kita betul-betul memfokuskan ibadah pada Allah. Adabus syiyam sampai sedulu, wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.